Halo semuanya, hari ini kita mau jalan ke Taman Ismail Marzuki, nyari-nyari inspirasi ke Perpustakaan Nasional. Suasana hari ini udah cukup mendung ya, dan turun gerimis, semoga nggak banjir. Seperti biasa, kita pakai si Ayla merah ini. Ini mobilnya habis di tune up. Makan dulu nggak? Hah? Padang? Cari makan dulu. Nah, rencana kita punya plan ya. Kita mau Jawa Barat 360 pakai si Ayla ini. Cuman nggak dalam waktu dekat. Karena faktor cuaca dan kesibukan, kita selesaiin dulu jadwalnya. Nanti akan kita adakan 360 Jawa Barat. Kita cari rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang yang enak di PL ini salah satunya di dekat sini nih. Namanya apa sih namanya? Elok. Rumah makan Padang Elok. Kalau kalian tinggal di Bukit Cengkeh atau di Borobudur, Taman Duta, rekomendasi banget ini. Rumah makan Padang Elok. Tuh macet lagi. Oke. Hah? Masih lah. Yuk, turun. Udah sampai di rumah makan Elok Sayo, kita makan dulu, oke? Oke, baru aja kelar makan. Kita lanjut jalan lagi. Tim itu di mana ya, Taman Ismail Marzuki? Hah? Kamu udah pernah kesana belum? Puskesmas apa namanya? Perpustakaannya pun belum. Sama, ini baru pertama kali kita ke Ipusnas. By the way, mobil ini baru aja di tune up ya. Di tune up ringan, ganti oli, ganti filter, ganti busi. Untuk konsumsi BBM dalam kota itu bisa dapat 1:14 guys. Kalau di tol itu bisa 1:20. Terus banget. Kayaknya nggak usah lewat tol ya? Iya nggak sih? Nggak tahu. Lewatin aja ya, jalan biasa. Kita coba lewat jalan biasa. Setelah makan siang, perjalanan kembali kita lanjutkan menuju Taman Ismail Marzuki. Hujan yang turun sejak siang membuat jalanan terlihat basah dan licin, memaksa kami untuk melaju dengan lebih hati-hati. Di balik ruang kemudi, suasana perjalanan jadi terasa lebih syahdu, justru memberi ruang untuk menikmati setiap kilometernya. Setiap detik di jalan bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tapi menjadi momen yang layak diabadikan sebagai bagian dari cerita perjalanan. Sekarang kita udah nyampe Pancoran guys. Konsumsi bahan bakarnya dari Depok, karena stop and go ya, macet itu 13,5 km per liter. Average nya lumayan, karena kita nggak lewat tol ya. Kalau lewat tol mungkin bisa 1:18. Apa itu? Nasi Padang keliling. Nasi Padang keliling. Baroks tuh. Berarti udah diramas-ramas gitu dong? Belum. Oh belum. Tuh dari mana kamu? Di Depok ada nggak? Belum. Depok belum ada. Susun 3 gini, Wak.
MRT. Wih, deh. MRT jalan layang. Kantor Dian. Mana? Itu. Mana? Ini. Kantor Dian. Kantor Dian. Kantor Dian. Tidak. Itu. Sebahan Halo. sih gitu sih. Ada aku lihat. Habis makan di sini. Akan habis jajan. Kita parkir dulu. Dari parkir dulu. Dari Ke perpustakaan. Dah. Tuh guys, kita nyampe tim Taman Ismail Marzuki. Konsumsi bahan bakar 13 km per liter dalam kota. Kondisi jalanan stop and go, macet ya. Sekarang kita mau masuk dulu ke perpustakaan. Oke guys, di belakang kita ini adalah perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Gede banget ternyata ya. Wow. Tapi istri lagi ke toilet. Udah. Yuk. Nggak ketemu ini dulu. Dokter Dian. Nggak ketemu Dokter Dian. Iya, mana langsung? Oh, dia kesini juga. Gak tahu. Gede coy. Di tengah hiruk pikuk Jakarta ada satu tempat yang sejak puluhan tahun lalu jadi rumah bagi ide seni dan pemikiran, Taman Ismail Marzuki. Kawasan ini resmi berdiri pada 10 November 1968 atas gagasan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Nama Taman Ismail Marzuki diambil dari nama komponis besar Indonesia, Ismail Marzuki, sebagai simbol penghormatan terhadap dunia seni dan intelektual. Disinilah jejak pemikiran para seniman, sastrawan, dan intelektual Indonesia tersimpan. Nama-nama besar pernah menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat riset, diskusi, bahkan perdebatan gagasan. Memasuki era revitalisasi, kawasan tim mengalami perubahan besar. Perpustakaan kini hadir sebagai bagian dari pusat dokumentasi sastra dan fasilitas literasi modern. Dengan desain terbuka, arsip digital, serta ruang baca yang lebih inklusif. Meski tampil modern, fungsinya tetap sama, menjaga ingatan kolektif bangsa. Oke, kita udah selesai tadi. Udah masuk ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Terus juga habis itu makan. Jadi tadi di depan itu ada banyak makanan di luar perpustakaan. Jadi kita sempatin makan dulu tadi. Lumayan harganya murah. Dan untuk masuk perpustakaannya itu gratis ya. Kita cukup daftar aja, daftar registrasi di apa sih namanya tadi, lupa deh. Pokoknya tadi ada QR code gitu, QR code di scan, kalian daftar, kemudian nanti dapat apa namanya kartu digital buat masuk gitu. Nah, untuk jam bukanya itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Untuk batas usia, tadi kalau nggak salah ada ya, ini ya, balita juga ya. Umur 2 tahun juga udah boleh masuk kok. Gitu. Sekarang kita mau ke Taman Suropati. Habis itu ke Kramajati. Yuk, lanjut lagi. Jadi kita mau nemenin Rati, karena dia dari kampung, dari Pekanbaru, nggak tahu namanya Taman Suropati. Menteng kan? Bukan, Suropati, Menteng. Kok? Si Bino aja kampung. Tengku Umar, ini rumahnya Megawati dong. Tengku Umar. Oh iya benar, rumahnya Megawati nih. Ini dia. Di sini nih, ini Taman Suropati nih, Beb.
nongkrong sini? Oh. Enggak. Apa yang dilihat di sini? Ya taman biasa. Orang pacaran. Enggak. Oke. Berarti enggak ya. Mana sih? Itu taman-taman gini tuh. Enggak. Enggak level Rati mah. Gile. Taman kayak gitu enggak level Rati. Kita kemana nih? Berarti kita ke di Ponorogo. Waduh, blank nih gua. I am blank. Kanan. Fotoan foto. Foto. Hah? Oh iya, Kotu ya, lupa. Ayo baby, kita ke Kotu. Jadi si Rati ini dia nggak level nih nongkrong di taman ini. Dia maunya sekarang ke Kota Tua. Oke, kita ajakin dia. Dia ini rantauan dari Pekanbaru. Nah, sekarang ke Kota Tua sekitar 10 menit. Berhubung istri tidak mau diajak nongkrong di Taman Suropati, akhirnya tujuan kita ubah ke Kota Tua. Ya sudah, demi keharmonisan rumah tangga, arah setir pun ikut belok menuju Batavia. Toh Kota Tua selalu punya pesona sendiri, lebih rame, lebih hidup, dan peluang jajanannya juga lebih besar. Perjalanan pun berlanjut dengan suatu pelajaran penting hari ini. Dalam perjalanan yang paling penting bukan destinasi, tapi siapa yang pegang keputusan. Untuk parkir di kawasan Kota Tua ini sebenarnya cukup mudah, hanya macet sekali. Menjelang malam, Kota Tua semakin ramai, orang-orang datang buat jalan-jalan santai, foto-foto, atau sekedar duduk ngobrol, sekaligus menikmati beberapa food street yang ada di sini. Ada yang main sepeda hias, ada musik jalanan, dan ada juga yang hanya sekedar nongkrong sambil menikmati kopi. Luar biasa. Di hiburannya itu di sini itu cuma jajanan-jajanan aja ya. Food street. Kecuali kalau siang itu mungkin bisa masuk ke museum. Cuman ini karena udah malam, kita nggak bisa masuk ke museum. Kota Tua Jakarta ini dulunya pusat kota Batavia di zaman Belanda. Banyak bangunan di sini umurnya sudah ratusan tahun, kayak Museum Fathahillah yang dulu dipakai sebagai balai kota dan penjara. Area ini juga pernah jadi pusat perdagangan paling sibuk di Asia Tenggara. Sekarang, meski fungsinya berubah, sisa-sisa sejarah masih bisa kita rasakan melalui atmosfer bangunan-bangunan vintage yang ada di sini. Tapi versinya lebih santai dan terbuka buat semua orang. Nah, di depan kita tuh sekarang ada Museum Bank Indonesia. Cuma sayang sekali sudah tutup. Sudah malam. Kita lanjut jalan lagi. Ada yang jual sendal-sendal juga. Itu manuka itunya, karena perniknya. Lengkap pokoknya di sini, makanya rame. Itu dia stasiun Jakarta Kota. Nah, sepanjang jalan ini banyak banget food street yang kalian bisa beli. Dan rata-rata di sini semua udah pakai QRIS ya, jadi nggak perlu takut kalau nggak ada cash. Di sini bisa pakai QRIS. Nah, ini Museum Bank Mandiri. Mau makan lagi nggak? Enggak. Minum. Nah, buat kalian yang mau jalan-jalan tipis-tipis, olahraga tipis-tipis boleh nih di sini nih.
Kalau orang yang kesini pada duduk-duduk sini tuh. Jadi Kota Tua itu hiburan yang paling murah, gratis. Jajanannya banyak, yang emper gitu tuh. Cuma kalau di Semarang lebih bersih kayaknya. Semarang itu lebih bersih. Terus juga di Braga kayak ini jual tuh. Di Braga Bandung tuh. Kalau di Braga Bandung tuh dia nggak bisa duduk kayak gini. Mungkin ada beberapa tempat, cuman nggak bisa ngampar kayak tadi duduk di jalan gitu. Kalau di sini bisa. Cuma ya itu minusnya itu kotor. Banyak sampah berserak. Ada mixu juga. 7.000 langkah guys. Dari tadi keliling-keliling Taman Ismail Marzuki, tambah keliling-keliling ini dapat juga 7.000 langkah. Wah. Jadi kalau udah jam 10 malam alarmnya bunyi. Tutup. Area Kota Tua itu harus dikelirkan. Aku kira itu sampai 24 jam, ternyata cuma sampai jam 10 malam. Oke, segitu dulu hari ini. Kita balik ke Depok. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya bersama anak Pekanbaru ini. Maaf ya, saya jadi warga Depok. Dadah.